Baik para pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami berterima kasih atas segala curahan perhatiannya sehingga menikmati lagi salah satu konten YouTube kita, yaitu Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, selalu saya ingatkan bahwa konten ini tentunya tidak pernah lepas berbicara tentang fenomena-fenomena komunikasi. Apakah sifatnya individu atau sifatnya kelompok atau di halayak ramai sosial, tentunya tidak pernah lepas dari persoalan komunikasi. Makanya komunikasi itu adalah untuk kehidupan. Artinya bahwa ketika kita hidup, ketika kita berada di bumi ini, wajib hukumnya berkomunikasi. Bahkan sebelum kita lahir di dunia memang sudah ada komunikasi sebelumnya, yaitu komunikasi di dalam rahim ibunya itu. Baik para pemirsa sekalian, tentunya saya tidak panjang lebar karena pada hari ini kita lagi kedatangan satu tamu ya, narasumber kita ini yaitu Ibu Sadriani Pertiwi Saleh, SIP MSc, kandidat doktor. Iya, ya Ibu Sadriani adalah salah satu dosen ya, tentu pengajar di bidang ilmu komunikasi. Dan yang saya baca di autobiografi beliau bahwa S1-nya di Universitas Hasanuddin Makassar, kemudian S2-nya di Universitas Indonesia, tentu di bidang komunikasi, dan tentunya S3-nya sementara dia jalani di Unhas. Kira-kira ini sudah detik-detik terakhir untuk penyelesaian doktornya. Amin. Kita tentunya doakan beliau dalam waktu yang tidak lama lagi akan meraih gelar doktor dalam bidang ilmu komunikasi di Unhas. Amin ya Rabbal Iya, Alamin. bagaimana keadaannya ini Bu Sadriani? Sehat? Alhamdulillah sehat, dan tentunya semoga hadir di podcast ini bisa semakin romantis dan romantis. Alhamdulillah. Iya, ini karena kita punya podcast ini namanya komunikasi romantis dan humanis. Rupanya Ibu Sadriani sangat setuju dengan ini ya. Iya. Hidup ini perlu romantis ya. Betul. Berkomunikasi perlu romantis, lagi humanis pula. Baik para pemirsa sekalian, dimanapun berada, sebagaimana yang saya sampaikan bahwa komunikasi ini dibahas di seluruh Nusantara, di seluruh penjuru dunia. Bahkan di bumi ini tidak pernah kering dari persoalan-persoalan komunikasi. Baik para pemirsa sekalian, kita lanjut saja bahwa komunikasi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu komunikasi brand atau brand communication. Kira-kira ini apa ya? Ini yang merupakan kajian Ibu Riri barangkali di S3 ini untuk mencapai gelar doktornya ya. Kurang lebih. Kurang lebih ya, tentang komunikasi brand. Tapi para pemirsa sekalian, perlu saya sampaikan bahwa Ibu Riri ini ya mungkin dalam dinamika hidupnya ya, beliau pernah ke Amerika ya. Mungkin terkait dengan persoalan-persoalan komunikasi brand ya Bu Riri. Iya. Tahun berapa itu ke Amerika? Tahun 2016. Oh, 2016. Iya, ini luar biasa kita punya narasumber pada hari ini. Baik para pemirsa sekalian, karena para pemirsa tentunya sudah mengharapkan ini apa sebetulnya yang menjadi bahasan kita pada kesempatan ini. Saya sudah sampaikan tadi bahwa komunikasi brand atau brand communication. Barangkali untuk pertanyaan pertama kepada Ibu Riri, apa sih sebetulnya itu komunikasi brand atau brand communication? Silakan. Baik, kita bahas dulu mengenai brand itu ya. Oh Pak. iya, brand betul. Brand itu kalau kita translate ke bahasa Indonesia itu biasa disebut juga, dikenal juga dengan merek. Oh, merek. Oh ya. Biasanya dulunya sebelum perkembangan teknologi seperti sekarang, brand itu, merek itu biasanya dikaitkan dengan merek dagang. Merek dagang. Yang identik dengan perusahaan atau organisasi tertentu gitu, Oh Pak. iya. Nah, seiring dengan pergeseran waktu, dengan berkembangnya sosial media, brand ini juga dimiliki oleh individu. Oh. Jadi seperti misalnya Bapak Mr. host Kronis adalah brandnya Mr. Kronis ya. Jadi mengkomunikasikan brand ini, kalau misalnya kita komunikasi seperti biasa, ini kan saya menyampaikan pesan kepada Bapak menerima. Ya, betul. Nah, kalau brand itu umumnya ada dua hal yang ingin dikomunikasikan, yaitu value atau nilai dari brandnya, dan juga atribut dari brand tersebut. Ya. Value-nya itu contohnya misalnya brand ada yang ingin mencoba untuk membangun sisi emosional, gitu nilainya. Jadi ada brand-brand yang mungkin mengangkat mengangkat tema-tema vintage zaman dulu, karena
untuk orang bisa menerima pesan brand tersebut, mereka jadi ingat emosional bahwa zaman dulu tahun mungkin 90-an, 80-an itu di masa kecil saya adalah masa yang bahagia saya bersama dengan orang tua. Jadi ingin membangun sisi emosional. Emosional, ya. Ya, ada juga brand yang value-nya itu adalah fungsional. Oh, fungsional. Iya. Jadi dia ingin menunjukkan fungsinya, fungsi dari produknya, dari barangnya gitu, dari brand tersebut. Dan value-value lain itu cuma sekedar dua yang biasanya umum digunakan. Mungkin kalau saya boleh lihat dari analisa saya, kalau Mr. Kronis ini mungkin ingin lebih ke emosional ya Pak ya. Emosional untuk mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita perlu punya sisi yang romantis. Dan juga humanis untuk bisa menjaga hubungan baik. Mungkin kalau dari analisa saya, tapi mungkin harus di cross check kembali. Iya, betul. Nah, itu jadi mengkomunikasikan seperti itu. Nah, ada dua hal itu yang dikomunikasikan. Tujuannya ada 3. Oh, tujuannya ada tiga. Yang pertama adalah untuk awareness atau kesadaran. Jadi orang menerima pesan brand itu adalah untuk bisa sadar dengan keberadaan brand tersebut. Betul. Ini penting ini. Yang kedua adalah penerimaan acceptance. Jadi kalau sekedar sadar kan masih di alam pikiran ya. Kalau kita menerima, artinya mungkin menerima brand tersebut punya nilai positif di dalam kehidupan kita, punya manfaat begitu. Jadi kita menerima brand tersebut. Gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah action dan participation. Jadi selain orang aware, sadar dengan brand itu tujuannya. Yang kedua bertujuan untuk orang bisa menerima. Yang terakhir adalah orang bisa berpartisipasi untuk ikut mengkomunikasikan brand itu. Oh, ada perilaku di situ, ada tindakan ya. Ada tindakan, ada dampak perilaku yang ingin dicapai. Karena itu komunikasi brand umumnya dilakukan dengan manajemen dan strategi. Karena untuk mencapai ketiga tujuan tersebut. Bedanya kalau kita komunikasi seperti biasa kan tujuannya supaya orang bisa saya menyampaikan informasi, Bapak bisa mengetahuinya. Betul. Tapi kalau brand itu dia lebih kompleks. Ada 3 tahapan. Dan ada indikator, ada pencapaian yang ingin dicapai di situ sehingga memerlukan manajemen dan memerlukan strategi tertentu untuk menyampaikan pesannya. Gitu. Baik Ibu Riri. Saya tadi terkesima dengan kata-kata ada tingkatan-tingkatan itu. Saya mau perjelas yang mana termasuk tingkatan-tingkatan brand yang kita maksudkan tadi itu ya. Tingkatan brand. Mungkin ininya ya Pak ya, level kesadaran orangnya. Levelnya. Jadi kalau misalnya kita bahas kesadaran terlebih dahulu, kalau misalnya kesadaran itu biasanya ada tingkatan-tingkatannya dimulai dari unaware of brand. Jadi unaware of brand itu artinya belum sadar akan brand tersebut. Misalnya ada logo satu produk, misalnya Mr. Kronis lewat, orang belum sadar kalau ini adalah logonya Mr. Kronis. Itu masih berada pada tingkatan unaware of brand. Yang kedua adalah brand awareness, kesadaran pada brand. Orang-orang sudah brand recognition. Jadi orang-orang sudah mulai mengenali, kalau ada logo mikrofon kemudian ada huruf K, ini logonya Mr. Kronis. Itu baru pada rekognisi, pengenalan. Selanjutnya pada level berikutnya adalah pada brand recalling. Brand recalling. Yang jadi, bagaimana itu? Brand recalling itu artinya kalau misalnya orang buka YouTube. Buka YouTube, kemarin saya lihat ada konten podcast yang sangat menarik sekali, membahas tentang fenomena-fenomena komunikasi dengan narasumber-narasumber yang juga sangat mumpuni. Ini ternyata nama podcastnya adalah Mr. Kronis. Itu recalling. Jadi dia mengingat kembali. Jadi dia menonton acaranya mungkin seminggu sebelumnya dia menonton acara podcast tayangannya Mr. Kronis. Kemudian minggu depan dia merecall, saya minggu lalu nonton ini dan acaranya bagus. Jadi dia menunggu lagi. Ada yang menonton kembali, tapi ada yang sekedar hanya merecall. Artinya hanya mengingat kembali. Kemarin saya nonton ini. Dia mungkin menceritakan kepada koleganya, temannya, keluarganya. Jadi dari recalling itu ada tahapan lagi. Kalau misalnya dari recalling itu dia kemudian setiap buka YouTube bukanya Mr. Kronis, itu berarti dia level brand tersebut sudah berada pada top of mind. Top of mind ya. Jadi artinya saya mau buka YouTube, salah satunya saya mau lihat Mr. Kronis nih. Itu sudah peningkatan dari recalling tadi. Kalau masih di recalling kan orang bisa lanjut untuk nonton kembali atau ada hanya sekedar merecall saja. Tapi kalau sudah top of mind artinya setiap buka YouTube nontonnya Mr. Kronis. Atau kalau misalnya masuk ke supermarket kan biasa kita belanja ke supermarket cari sambal, kan mungkin ada brand-brand atau
merek-merek tertentu yang kita prioritaskan dibandingkan yang lain. Nanti nggak ada merek tersebut baru cari merek yang lain. Seperti itu sudah berada. Baik, Ibu Riri ya. Ini terkait dengan persoalan tingkatan atau level-level tadi. Tapi apakah di dalam komunikasi brand ini juga dikenal yang namanya ada komponen-komponennya begitu ya? Kira-kira ada tidak komponen itu dalam komunikasi brand? Baik, dalam komunikasi brand itu biasa dikenal ada 4 komponen. Oh, ada 4 komponennya. Yang pertama adalah audience, penerima pesan. Penerima pesan, betul. Kemudian yang kedua adalah message-nya atau isi dari pesan brandnya ini. Kemudian yang ketiga adalah medianya. Dan yang keempat adalah kreativitasnya. Oh, kreativitas. Apalagi di era sekarang, di zaman sosial media yang tumbuh begitu pesat, kalau kita tidak bisa mengkomunikasikan brand secara kreatif, itu kita akan otomatis tertinggal dengan informasi-informasi brand lain. Karena mereka punya cara yang lebih jitu, taktik yang lebih tepat sasaran untuk bisa mengkomunikasikan brandnya. Begitu. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Riri. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ini ya, kira-kira bagaimana memilih media ya, ini untuk efektifnya yang namanya komunikasi brand. Tentu ada tips-tipsnya Bu Riri ya. Kita tidak boleh sembarang media, tapi harus mengenali media yang sasarannya tepat. Silakan, barangkali bisa dikomentar ini. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini berhubungan lagi dengan komponen tadi. Komponen tadi kan ada yang paling pertama itulah audiens atau penerima pesan. Nah, penerima pesan ini berkaitan juga dengan medianya. Karena misalnya kita memilih media TV. TV itu yang menonton sekarang siapa-siapa saja. Apakah yang menonton TV ini memang adalah orang yang ingin kita menjadi target audiens kita untuk menerima pesan brand tersebut. Biasanya kan misalnya di jam 8 malam sampai jam 10 malam itu yang nonton TV itu adalah ibu-ibu misalnya ya. Ibu-ibu karena bapak-bapaknya mungkin kegiatan lain, ibu-ibu. Jika memang orang atau audiens kita yang target kita adalah ibu-ibu, maka media TV ini adalah media yang tepat karena memang penontonnya mayoritas ibu-ibu. Atau misalnya sosial media seperti YouTube, Facebook, Instagram ini yang nonton ini rata-rata milenial. Betul. Kalau misalnya Mr. Collins targetnya adalah milenial atau targetnya adalah akademisi, cari media yang memang mayoritas penggunanya adalah misalnya akademisi atau milenial seperti itu. Sehingga ketika mereka buka handphone, buka gadget, buka televisi, itu yang mereka bisa langsung mengakses dengan mudah pesan-pesan brand kita. Seperti itu. Tidak harus effort, harus misalnya Bapak, misalnya kita mau menjangkau milenial, tapi kita pesan brandnya itu di website atau misalnya di TV yang milenial sudah tidak menonton TV lagi. Nah, itu akan membuat pesan kita jadi tidak tersampaikan karena medianya bukan media yang akrab dengan target audiens kita. Jadi menarik sekali bahwa ternyata pemilihan media itu harus memilih media yang tepat untuk mensosialisasikan daripada brand itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Ini tentunya menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Riri tentunya terkait dengan komunikasi brand atau brand communication. Baik para pemirsa sekalian, barangkali ini yang terakhir narasi-narasi kunci ini dari Bu Riri ini. Kira-kira apa harapan kita ini terhadap brand communication ini atau komunikasi brand ini, khususnya kepada halayak supaya menjadi sesuatu yang bermanfaat kepada halayak. Silakan. Baik, di tengah bebasnya kita bisa mengakses informasi sekarang dan juga kemampuan atau power yang kita miliki, potensi yang kita miliki untuk juga bisa mengkampanyekan brand baik dari diri sendiri maupun dari organisasi atau perusahaan sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang beragama, khususnya beragama Islam, tentunya kita perlu untuk mampu mengkomunikasikan brand yang memang mewakili kemanusiaan kita dan mewakili ciri khas kita sebagai orang yang beragama yang memiliki keyakinan dan budi luhur. Sehingga misalnya kita punya brand yang ingin dikembangkan, seenggaknya brand tersebut bisa mengkomunikasikan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, yang jujur, yang juga ketika orang menerima pesan tersebut bisa memperoleh suatu dampak yang positif dalam kehidupan mereka dan juga kita sebagai pemberi pesan tersebut. Saya kira demikian, Pak. Baik, terima kasih Ibu Riri Alhamdulillah pada hari ini para pemirsa sekalian, tentu setidaknya sudah ada pemahaman kita. Sudah ada rekognisi yang berkaitan dengan persoalan komunikasi brand atau brand communication. Tentu saja ini sangat menarik dan ini tentunya belum halayak tahu semuanya apa itu komunikasi brand, tetapi setelah Ibu Riri mengupas walaupun dalam waktu hanya beberapa menit, terasa bahwa mulai sudah masuk di memori kita apa sesungguhnya komunikasi brand itu.
Baik para pemirsa sekalian, tentunya kita berterima kasih kepada narasumber kita Ibu Riri. Ya, dan tentu kita doakan beliau dalam waktu dekat ini akan meraih gelar doktornya di dalam bidang ilmu komunikasi tentunya. Tentu yang berkait dengan persoalan komunikasi brand. Baik para pemirsa sekalian, juga saya apresiasi kepada para penonton semua dimanapun berada. Kita sudah menonton dengan baik, kita sudah meluangkan waktu yang baik sehingga dapat menyaksikan salah satu konten YouTube kita ini yaitu Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, inilah yang sempat saya sampaikan, dan jangan lupa ya tentunya tetap subscribe, like, and comment ya, supaya video-video berikutnya tentunya akan tetap ya masuk di kita punya channel-channel ini. Baik, demikian saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Ibu Riri. Terima kasih kepada seluruh pemirsa atas jasa baiknya sudah menonton channel ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Koronis. Halo guys.